Halo sobat-sobat dan kawan-kawan sekalian, kembali lagi dengan saya. Masih ingatkah dengan saya? Ya, saya itu loh yang mengupload tentang video tentang poster mineral argonit atau mungkin peran geologis dalam bidang infrastruktur atau mungkin tentang bagaimana cara membuang sampah yang baik dan benar. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan sebuah materi tentang mata kuliah mata pelajaran paleontologi ya berisikan sebuah materi yaitu filum Solenterata. Nah, saya ingin menjelaskan tentang materi ini nih. Nah, sebelum itu tuh saya ingin menjelaskan ya tentang paleontologi. Nah, paleontologi itu kan dari kata paleon yang artinya kan masa lampau, dan onto itu kan kehidupan, dan logo itu kan logo yaner logo atau logis itu kan sebuah ilmu. Jadi paleontologi ini lebih cenderung mempelajari tentang ilmu pada kehidupan masa lampau, lebih umumnya fosil atau periode-periode masa lampau, entah itu seperti Paleozoik, Kenozoikum atau dan sebagainya. Nah, oke, mari kita bahas tentang filum Solenterata. Jadi pertama-tama filum Solenterata ini nih memiliki beberapa ciri khas, yaitu yang pertama-tama kan dari Solenteron, dari nama asalnya, yaitu seperti semacam kantong yang dilapisi dengan endoderm. Endoderm itu tuh seperti lapisan dinding yang melindungi bagian, entah itu bagian luarnya atau bagian dalam tubuhnya. Nah, yang kedua itu ada semacam mulut atau lubang oral. Lubang oral itu tuh seperti seperti makhluk hidup mengeluarkan kotorannya. Nah, itu kan melalui lubang kotoran. Maksudnya itu lubang oral itu tuh lubang untuk mengeluarkan kotorannya. Jadi filum Solenterata ini nih bisa dibilang memiliki organ-organ yang lebih komplit atau lebih advance ketimbang filum yang sebelumnya, yaitu filum Porifera. Namun saya tidak akan bahas itu supaya tidak kepanjangan videonya. Lalu yang ketiga itu ada jaringan-jaringan urat daging. Lalu ada alat-alat atau organ-organ pengumpul makanan. Lalu yang terakhir itu ada sel-sel penyengat atau stinging cell, sel-sel penyengat ya. Kemudian dari ciri-ciri biologi filum Solenterata ini nih ada beberapa macam, yaitu pada dinding tubuhnya itu terdiri atas 3 lapisan, yaitu ada ectoderm atau nama lainnya itu epidermis, mesogelia atau mesenchyme, dan endodermis atau gastroderm. Nah, pada ectoderm itu tidak dijumpai sistem saluran dan sel-sel polar yang dijumpai pada filum Porifera. Apa lagi ya? Itu tuh sepertinya tuh umumnya tuh mempunyai rangka gampingan yang dihasilkan dari ectodermnya. Umumnya itu dilengkapi oleh tentakel yang dilengkapi dengan sel-sel penyengat. Nah, biar lebih jelasnya tentang bagian-bagian dari ciri-ciri tubuh ini, mari kita lihat gambar tersebut. Nah, seperti yang kalian lihat ya, di bagian atas itu tuh, yang paling atas itu tuh ada mouth, itu tuh adalah bagian mulutnya. Nah, seperti yang kalian lihat tuh, yang mirip seperti rambut yang memanjang itu tuh, nah itu adalah tentakelnya. Nah, tentakelnya ini nih yang seperti yang tadi, dia tuh merupakan sel penyengat atau merupakan stinging cell. Nah, lalu kan seperti yang tadi dibilang ada semacam lapisan pelindung tubuhnya seperti ectoderm atau mesenchyme dan endoderm. Nah, itu kan pada gambar yang di bawah itu kan ada epidermis. Nah, itu tuh merupakan lapisan dinding yang paling luar. Dia tuh melindungi tubuhnya bagian luar. Nah, untuk yang ada lagi tuh yang tulisannya mesoglia atau mesenchyme, dia itu tuh merupakan pelindung tubuh bagian tengahnya. Di bagian dalam, tapi dia tuh masih di bagian tengahnya, tapi dia tuh masih belum terlalu dalam juga. Nah, yang terakhir itu ada pelindung terakhir itu tuh ada gastrodermis atau gastroderm. Dia itu tuh merupakan pelindung tubuh yang ada di bagian dalamnya. Itu tuh kalian lihat kan seperti gambar yang di samping.
Kira-kira seperti inilah jika gambar pada dunia nyatanya. Bagaimana? Indah bukan? Percaya seperti itu. Nah, setelah ini nih, setelah yang tadi ada lagi nih, yaitu seperti cara hidupnya. Umumnya film Solenterata ini nih hidupnya tuh secara sesial. Sesial itu artinya dia itu tidak dapat bergerak bebas, tidak dapat bergerak kemana-mana. Jadi dia itu seperti menancap di tanah dan dia tuh hanya bergerak di situ saja, tidak bisa bergerak dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Dan dia tuh juga hidup secara berkoloni atau berkelompok atau hidup secara bersama-sama gitu, bersama-sama dengan satu spesiesnya gitu. Dan dia tuh hidup di laut dan hanya beberapa dijumpai di darat. Jadi di darat sedikit ya, kebanyakannya itu ada di laut. Jadi dia itu juga hidup pada laut dangkal yang memiliki cukup oksigen. Dia tuh ada di perairan tropis atau subtropis seperti negara kita Indonesia yang merupakan negara tropis. Nah, ini film Solenterata ini mungkin banyak ditemukan di wilayah kita. Lalu ada lagi seperti beberapa dapat hidup pada laut dalam di daerah Potiksun dan juga yang ada di perairan dingin. Nah, lalu ada lagi sebagian golongan dari film ini nih menunjukkan adanya bimorfisme. Bimorfisme itu tuh maksudnya itu dua bentuk morfologi dalam satu spesies. Nah, kira-kira apa nih dua bentuknya itu? Yang pertama ada polip dan yang kedua ada medusa. Nah, medusa yang dimaksud ini bukan medusa yang bisa merubah orang jadi batu itu ya, bukan. Medusa ini nih medusa yang bisa dibilang tuh mirip seperti ubur-ubur. Ya, seperti ubur-ubur yang kita lihat yang di laut itu tuh. Nah, tadi kan dijelaskan ya, tadi kan ada polip sama medusa. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang polipnya nih. Mungkin lebih cenderung ke ciri-cirinya ya, jadi dia tuh bentuknya seperti silindris tertutup, di bagian dasarnya tertutup dan terbuka di bagian atasnya terbuka dan dikelilingi tentakel. Ya, jadi di atas itu dikelilingi tentakel yang mengandung sel penyengat, stinging cell atau sel yang dapat menyetrum. Itu mungkin sebagai pertahanan diri. Lalu beberapa Solenterata bagian basal dari polipnya itu runcing dan biasanya itu untuk menancapkan diri ke dalam dasar yang berlumpur. Nah, ini nih yang saya maksud dengan sesial tadi. Dia tuh menancapkan diri sehingga tidak dapat bergerak bebas. Jadi hanya bergerak pada satu tempat itu saja. Lalu dinding tubuhnya sama seperti yang tadi awal dijelaskan, ada 3 lapisan, yaitu ada ectoderm, endoderm, dan mesenchyme. Kemudian untuk medusa sendiri ada beberapa cirinya, yaitu bentuk spesifik medusa itu adalah seperti payung yang di atasnya itu loh, lalu dengan tentakel yang di bawahnya, tergantung di bawah sepanjang rimnya, bentuknya seperti payung, atau mungkin kita bayangin seperti ubur-ubur lah bentuknya. Ubur-ubur kan seperti payung kan tuh di atas kan tuh ya, seperti payung bentuknya. Mulutnya itu terdapat pada akhir tube yang pendek atau manuburium di tengah-tengah dari bagian bawahnya. Jadi ini kan kepalanya kan kayak payung. Nah, di tengah-tengahnya ini nih, itu tuh mulutnya itu 90% beratnya adalah air. Bahkan yang brackish water species mengandung 90% air. Fosilnya itu adalah impression atau gastral filling, atau ini semacam proses pemfosilannya itu tuh seperti internal mold atau cast. Jadi kalau misalnya medusa ini menjadi fosil, itu kan bisa jadi itu payungnya atau kepalanya itu kan membentuk sebuah cekungan seperti mangkuk. Nah, itu tuh ibarat seperti case-nya. Nah, moldnya itu tuh seperti saat cekungannya itu atau kepalanya itu tuh terisi dengan entah itu mineral atau apapun itulah, itu tuh yang disebut dengan moldnya. Jadi pas hasil dari cetakan dari case-nya itu tuh
Itu yang disebut dengan mold, hasil cetakan dari case-nya, begitu. Nah, mungkin biar lebih gampangnya kita lihat lagi gambar tentang polip dan medusa ini nih. Nah, seperti yang kalian lihat tuh yang di sebelah kiri itu namanya polip, seperti yang tadi dijelaskan. Nah, di bagian atas tengahnya itu adalah merupakan mulutnya. Dan lalu di bagian yang atas ini nih, yang di bagian atas yang di dekat mulutnya itu tuh terdapat sebuah tentakel. Bentuknya mirip seperti tanduk-tandukan, tapi itu bukan tanduk, itu tentakel yang mempunyai sel penyengat atau stinging cell. Lalu sama seperti pada awalnya, dia tuh memiliki ectoderm, endoderm, dan mesoglia atau mesenchyme sebagai dinding-dinding pelapis pelindung tubuhnya. Lalu di sebelah kanan kita lihat ini adalah medusa. Nah, seperti yang tadi bilang, medusa itu kan seperti ubur-ubur. Nah, seperti yang kalian lihat mirip kan seperti ubur-ubur kan? Seperti ubur-ubur yang ada di film SpongeBob itu kan. Nah, di bagian tengahnya itu, di dekat dengan tentakelnya itu dapat sebuah mulutnya. Dan kemudian tuh yang di bawahnya yang mirip dengan rambut-rambut ini nih, yang rambut ke bawah ini nih. Nah, itu adalah tentakelnya. Begitu. Dia ini juga memiliki dinding lapisan, yaitu semacam seperti mesenchyme. Jadi baik itu polip maupun medusa pasti memiliki dinding pelapis tubuhnya sebagai pelindung dirinya. Nah, untuk polip, sebenarnya sih polip bentuknya tidak hanya seperti ini. Bentuknya itu bisa berbagai macam bentuk. Cuma secara umum bentuknya itu silindris. Seperti pada gambar berikut. Nah, ini sebuah siklus perkembangbiakannya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, polip itu bentuknya kan rata-rata silindris, tidak hanya seperti bentuk yang pada gambar tadi. Nah, polip ini nih. Jadi polip ini nih menghasilkan atau mengembangkan medusa yang nantinya akan keluar melalui polip ini. Lalu medusa ini akan memfertilisasikan telurnya sehingga telurnya itu kan menjadi larva. Dan larva ini akan menetap pada suatu tempat yang akhirnya akan tumbuh menjadi polip lagi. Dan polipnya lagi akan menghasilkan medusa. Medusanya keluar lagi, memfertilisasikan lagi telurnya, dan begitu pun seterusnya. Morfologi pada Phylum Coelenterata ini mungkin ciri-ciri lainnya itu seperti pada diameternya. Umumnya itu berdiameter sekitar 0,5 meter atau sekitar 5 cm. 5 cm. Iya, benar 5. Sekitar 50 cm ya. Nah, saya untuk kali ini ingin membahas kelasnya. Itu Phylum Coelenterata ini dibagi menjadi 5 kelas, yaitu ada kelas Graptozoa yang umurnya itu sekitar Kambrium atas atau sebenarnya Mississippi awal. Mississippi itu kalau nggak salah itu merupakan periode Carboniferous. Kalian bisa lihat saja di skala waktu geologi, itu bisa dilihat lengkap dari mulai zaman angka-angka sekitar berapa juta tahun yang lalu atau mungkin berapa miliar tahun yang lalu beserta dengan periodenya. Kalian bisa lihat itu. Lalu ada kelas Stromatophoridea, yaitu merupakan periode dari Kambrium sampai dengan periode Kapur. Lalu kelas Hydrozoa, dari periode Kambrium sampai dengan Recent. Recent itu tuh periode sekarang ya. Jadi recent itu kan artinya kan baru atau baru saja. Jadi recent itu tuh merupakan periode yang sekarang kita lagi tepati. Jadi untuk kelas yang satunya lagi ada kelas Scyphozoa, yaitu merupakan periode Kambrium tengah sampai dengan Recent. Lalu ada kelas Anthozoa, yaitu merupakan periode Ordovicium sampai dengan Recent. Nah, mungkin untuk materi Phylum Coelenterata ini cukup sampai di sini. Saya Rika Novela dari Universitas Trisakti. Terima kasih telah menonton presentasi saya. Sampai jumpa.